Marcel, Siap. ini mungkin teman-teman yang ada di sini maupun yang menonton acara ini mungkin tidak terlalu banyak tahu latar belakang Pendeta Marcel. Iya. Pendeta Marcel ini asalnya dari mana sebenarnya? Saya lahir dan besar di satu kota yang sangat terkenal dengan toleransinya, yaitu Manado. Oh, Lahir Manado. dan besar di Asli Manado. Asli Manado. Orang tua Mama saya asli Manado. Kalau papa sudah ada campuran sedikit, tapi kalau mama memang asli Manado. baik. Jadi sejak kecil dididik dalam agama Kristen. Betul sekali. Terus kemudian bagaimana ceritanya sampai kemudian ada di Jakarta? Jadi memang pada saat itu lahir dan besar di Manado, sekolah di Manado sampai kuliah di Manado, tapi akhirnya memutuskan untuk ke Jakarta. Karena berpikir waktu itu kalau di Manado terus itu ibarat lautan itu pinggir pantainya. Nah, untuk dapatkan cita-cita yang lebih besar lagi, makanya saya datang ke Jakarta, merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib. Pada usia berapa itu? Itu 21 tahun. Mau jadi apa waktu ke Jakarta? Iya, memang Impiannya apa? agak memalukan, tapi saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri mau jadi artis waktu itu. Mau jadi artis? Iya, betul. Karena mikirnya itu yang paling bisa. Karena mau penerbangan takut ketinggian saya. Oh iya. Jangan ya. Iya. Mau jadi Habib juga nggak bisa kan. Jadi Baik. ya udah. Iya. Kan tadi udah dibilang takut ketinggian. Kalau mau jadi Habib ketinggian itu. Oke, jadi cita-citanya mau jadi artis di Jakarta. Betul. Terus apa yang terjadi dalam hidupmu kemudian? Dalam proses perjalanan kehidupan itu akhirnya ya Tuhan izinkan diproses, ngalamin masa-masa yang sangat sulit sampai di level yang amat sangat rendah. Sampai akhirnya memutuskan untuk Tuhan, kalau Tuhan kasih aku kesempatan untuk hidup, aku mau kasih hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi gak kepikiran jadi pendeta, jadi mikirnya adalah dimanapun saya berkarir, saya gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dimanapun itu kan adalah ya ladang pelayanan kita ya. Tapi akhirnya dalam proses perjalanan kehidupan, ternyata Tuhan mengarahkan jadi seorang pendeta. Tunggu dulu, titik terendah dalam hidup itu apa? Itu benar-benar baik secara ekonomi, baik secara keuangan, kemudian kesehatan, semuanya benar-benar ada di titik terendah. Karena itu tadi, masuk dunia entertain, masuk gaya hidup yang sangat tidak sehat. Kenapa? Karena sempat ikut pergaulan yang sangat buruk. Makanya bersyukurlah adik-adik di sini pergaulannya sehat, karena saya pernah ada di titik terendah dan puji Tuhan yang masih bisa bangkit. Banyak teman-teman sudah dipanggil Tuhan sebelum mereka kembali. Oke, apakah ini artinya seks bebas, narkoba, kriminal atau apa? Kalau secara detailkan mungkin ya segala macamnya. Saya sampai bilang mungkin kalau iblis lihat saya juga geli. Ih, gua aja iblis nggak gitu-gitu amat, mungkin gitu kan. Ya, setan aja geli jijik Gua aja ya. nggak gitu-gitu amat. Gitu. Iya. Iblis ketemu dia langsung introvert. Gak keluar rumah dia. Aduh, udah peran saya dimainkan oleh orang lain. Iya. Bib, masa Habib selalu menyerang begitu? Iya. Iya, betul. Iya loh. Makanya kan, mungkin Bang Andi mungkin selama ini ngelihat Habib tuh orang baik ya. Ternyata Kalau yang ini aku percaya orang baik. Oh iya. Ternyata Iya. jadi minoritas emang gak enak ya. Saya nih baru di panggung ini aja jadi minoritas itu gak enak. Nah, bagaimana kemudian bisa jadi pendeta? Karena itu tadi, sampai di titik terendah, akhirnya memutuskan untuk tadi, memberikan diri untuk kemuliaan nama Tuhan, akhirnya memberi diri untuk dibaptis, hidup baru, dan akhirnya dalam proses itulah, akhirnya diundang untuk ikut masuk dalam dunia pelayanan, dan akhirnya mulai saat itu, dengan lingkungan yang baru, dengan pergaulan yang punya tujuan yang sangat jelas dalam dunia pelayanan, akhirnya terarah, dan akhirnya sampai hari ini, dipercayakan Gembala Sidang jadi seorang pendeta. Oke, jadi pendidikan formalnya apa ini? Kalau untuk awalnya saya satunya justru ekonomi, nanti S2-nya baru ngambil master teologi ya. Oh, justru teologianya di S2-nya. Betul. Baik, itu berarti sudah semakin yakin bahwa hidupku untuk pelayanan sehingga belajar teologi, kemudian masuk menjadi atau semakin tenggelam sebagai pendeta. Yes, betul. Kalau Habib, pendidikannya apa? Saya tidak pernah merasakan pendidikan non agama, Bang Andi. Jadi saya TK Islam, SD Islam,
kemudian saya pesantren, kemudian S1 saya di bidang teologi Islam, akidah dan filsafat, dan S2 saya di bidang tafsir Al-Quran dan hadis. Jadi memang karena sejak kelas 1 SD itu kolom cita-cita di rapot saya yang menulis itu ayah saya. Dan apa ditulis oleh ayah situ? cita-citanya mungkin ini satu-satunya cita-cita yang pernah ada, menjadi ulama yang intelektual. Itu bahasa ayah saya. Tahun berapa dia menuliskannya itu? Itu berarti kelas 1 SD, berarti tahun 90 awal. Nah, Habib menerjemahkan itu bagaimana waktu kecil ini? Ini kan semua orang pengen jadi pilot misalnya, pengen jadi tentara, pengen jadi dokter, terus jadi ulama yang intelektual. Ya, saya menganggap ayah saya aneh aja. Kata saya. Jadi ulama, saya ngerti ulama, tapi intelektual. Kenapa ayah saya menyematkan kata intelektual? Saya berharap saya menjadi seorang ulama yang alhamdulillah seperti yang saya jalani sekarang, memiliki circle yang lebih luas, tidak hanya mengajar di masjid, di musola dan di majelis taklim, tapi juga memberikan dakwah di berbagai platform, bahkan di titik-titik yang orang anggap kayaknya gak mungkin deh ada dakwah di sana. Misalnya saya pernah diminta untuk berdakwah spesial dalam pembukaan salah satu pantai di Banyuwangi. Jadi pembukaan pantai itu kan biasanya musik, band. Oke. Nah ini pengajian saya Bang Andi. Tempat hiburan di pantai begitu? Iya. Oke. Mungkin dia mikir biar pantainya nggak kenapa-kenapa nih, nggak ada tsunami, biar didoain Habib aja lah. Kemudian saya dulu sampai sekarang sekalipun sering dakwah di kafe-kafe Bang Andi. Kemudian saya juga sering ditanya dan menjawab tentang pertanyaan yang mungkin tidak mungkin orang tanyakan di masjid atau di musola kepada Habib-Habib dan kiai-kiai secara umum. Misalnya kalau jenazah di azan subuh, diazanin pakai azan subuh, di mana di dalamnya ada frasa tidur tidak lebih baik dari sholat, apakah jenazah itu akan bangun? Kata saya, jangankan jenazah, yang bangun aja kadang nggak sholat subuh itu, yang nggak mati aja diazanin itu kadang nggak bangun tuh untuk sholat subuh. Atau kalau ternyata di akhirat nanti pahala dan dosa kita 50-50, apakah kita akan menjalani pertandingan ulang di dunia lagi gitu? Apakah ada extra time di dunia? Emang ada yang nanya gitu? Ada begitu. Dan itu Bang Andi, tentu tidak muncul dari kecerdasan ya kayaknya ya pertanyaan itu ya. Tapi saya yakin itu muncul dari rasa ingin tahu yang tulus, dari hati yang bersih. Sehingga soal pahala dan dosa itu 50-50 itu dibahas secara utuh dalam Al-Quran di satu surat yang kemudian menjadi nama surat itu, namanya surat Al-A'raf. Orang itu kan gak ngebayangin bahwa pembahasannya itu sekeren itu, hingga ada satu surat dalam Al-Quran yang membahas khusus tentang itu. Tapi ya karena mereka menanyakan itu dari ketulusan hati, dan mungkin niatnya sekedar tidak hanya bertanya tapi juga berjenaka, akhirnya pertanyaan itu justru pertanyaan yang penting sebenarnya. Atau misalnya ada orang yang nanya kepada saya, Bib, pintu surga itu ditarik apa didorong ya? Soalnya kan di minimarket tuh ada yang ditarik, ada yang didorong. Kata saya yang jelas dikunci. Kalau kamu nggak punya kuncinya nggak bisa masuk tuh. Jadi itu yang membuat saya bersyukur karena ini adalah cita-cita ayah saya, dan sampai sekarang saya meyakini saya menjadi seperti ini karena doa dan usaha dari ayah saya, bukan utamanya pada saya. Karena itu saya membiarkan nama saya disalahpahami menjadi Habib Jafar. Apa salah pahamnya di mana? Karena Jafar itu nama ayah saya, bukan nama saya Bang Andi. Nama saya itu Husain Jafar. Jadi keturunan Arab itu selalu namanya, kemudian nama ayahnya dan nama marganya, Husain Jafar Al-Haddar. Saya di sini dipanggil Habib Jafar. Ya nggak ada masalah. Popularitasnya milik ayah saya, yang penting fee-nya milik saya kan. Itu dia.
Berarti kalau tadi Habib intelektual, I-nya itu berarti kepanjangan dari industri kayaknya berarti. Iya kayaknya. Betul ya. Saya sekarang menjadi Habib Industri. Industri, ya. Dan begitu juga pendeta Marcel. Iya. Dia pengen jadi artis gak jadi-jadi. Pas jadi pendeta justru dia jadi pendeta industri. Begitu orang dikasih tahu agamanya non muslim misalnya di Indonesia, kemudian hah? Non muslim? Atau didiskriminasi dan lain sebagainya. Sehingga problemnya bukan tidak boleh bertanya agama, tapi tidak boleh mendiskriminasi orang karena agamanya atau karena latar belakang apapun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.